Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Ustaz Al-Mukarram wa asdiqa'u su'ada, nahnu min firqati khamisah sanubayyin lakum an tahtal mawdu' yani sifatun nafsiyah sifatillahi ta'ala wa dalatuha, mawjud fi kitab muqarrar yani fi safha 145. Thumma al-mutakallim al-awwal yani azza, wa mutakallim al-thani aziz, wa mutakallimu al-thalis yatna, wa mutakallimu rabi' sofi, wa mutakallimu khamis yani izul, wa mutakallimu akhir yani awfa. Sanabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Azza Zahabiyah Maman, kal mutakallim hal awal, satakalam anil aksamu sifatillah. Waqad qasamul ulama hadhihi sifah adat taqsimat bi'itibarat mukhtalifah, fa ba'dahum qasamuha bi'itibari ma'naha wa ba'dahum qasamuha bi'itibari dalilum musbat sulaha wa ba'dahum qasamuha min haitsu mulazimah sifah lidzati au anfakakuha anha. Jadi para ulama membagi ciri-ciri sifat-sifat Allah menjadi beberapa bagian menurut pertimbangan-pertimbangan yang berbeda. Ada yang membaginya berdasarkan makna, ada yang membaginya berdasarkan dalil, ada juga yang berdasarkan zat-zat sifatnya itu. Taksimul awal amma taksimiha bi'tibari ma'naha. Nah, pembagian pertama ini adalah pembagian sesuai dengan maknanya. Faqad qasama ulama hadhihi sifat ila arba'ati aqsam. Dan ulama-ulama membagi sifat ini menjadi 4 bagian. Ya, awalan sifatun nafsiyah. Sifatun nafsiyah wahia sifatul wujud. Nah, sifat nafsiyah ini tuh contohnya seperti wujud atau ada. Wasania sifatus salbiyah. Wasifatus salbiyah kal qidam baqo qiyamu binafsi al-mukhalafatu lil hawadis wal wahdaniyah. Wasalisan sifatu ma'an kal qudrah, iradah, ilmu, haya, sam'a, basar, wal kalam. Wal akhir sifatu ma'nawiyah, sifat berdasarkan maknanya. Kal qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, wal akhir mutakaliman. Taksim musani, pembagian yang kedua, amma taksimiha min haitsu istidlalu 'alaiha. Dan ini pembagiannya yang berdasarkan dalil-dalilnya. Wa qasamaha al-ulama ila qismain. Jadi ini terbagi menjadi 2 bagian. Awalu ma la yasihu istidlalan 'alaihi illa bid-dalil al-aqli. Nah, yang pertama ini yaitu pembuktiannya itu tidak bisa dibuktikan kecuali dengan dalil akli atau akal pikiran, seperti apa-apa yang ditunjukkan oleh Allah dari mukjizat-mukjizatnya, kalwujud, kidam, bako, kudroh, iroda, ilmu, haya. Wasani, dan yang kedua, ma la yasihu istidlalu alaihi illa bidalil sama'i afan zalil khoto as-sahih bidalil sama'i. Dan yang kedua itu yang tidak bisa dibuktikan pembuktiannya kecuali dengan dalil sama'i atau dari kitab-kitab Allah.
seperti kasam'i wal basor wal kalam. Itu hanya bisa dibuktikan dari kitab-kitabnya. Wa taqsimul akhir atau taqsimus salis amma taqsimiha min haitsu mulazaman sifatul lidzat. Dan pembagian yang terakhir itu berdasarkan zat-zat yang melekat padanya. Faqad qasamaha ulama ila sifatu zati wa sifatu fa'ala wa sayatil haditsu anha. Nah, itu tuh jadi dalil pembagiannya yang berdasarkan zat-zat sifatnya. Dan para ulama telah membaginya menjadi kata sifat dengan menggunakan kata kerja. Dan itu akan dibahas setelah ini. Taib, syukran ila hadza minni min mutakalimah al-awal, sanastamir ila mutakalimah atsaniyah. Taib, ana mutakallim atsani, saya bahas sifatillah ta'ala al-wujud. Bismillahirrahmanirrahim. أن وجود الله تعالى من القضايا التي يستدل عليها بالعقل أو بالإيمان، ولكن قبل ذلك فقد اختلف العلماء في كون القضية الوجود قدري، وبالتالي لا يحتاج إلى إقامة دليل على وجوده سبحانه، أو أمر نظري يحتاج إلى إقامة أدلة وبسط البراهين. فالذين يرون أنه أمر خطري مركوز في طبائعه يقولون بأن الدين الإسلامي لم يأتي لإثبات وجود الله وإنما جاء لتوحيد الله. Ya, seperti yang dikatakan oleh mutakallim yang pertama, al-wujudillahi ta'ala adalah sesuatu hal yang dibuktikan dengan dalil akli atau dengan akal pikiran. Tetapi sebelumnya di sini para ulama berbeda pendapat terhadap masalah keberadaannya Tuhan itu, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan, oleh karena itu tidak perlu membuktikan keberadaannya, kemuliaannya, atau hal-hal teoritis yang perlu membangun bukti yang akan adanya Tuhan. Dan kita itu cukup melihat bahwa adanya tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala itu cukup terfokuskan pada alam. Dan juga Islam datang tidak untuk membuktikan keberadaan Tuhan, melainkan datang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, gitu kira-kira. Summa ta'rifu sifatil wujud. Al-wujudu sifatun nafsiyatun li maulana azza wa jalla, wa hiya sifatun wahidatun mansubatun ila nafsi aw lidati, wa ma'na kauniha nafsiyata ay la ta'aqqil biduna dhati aw nafsi. Wa arafaha ba'dul mutakallimina min al-ahli al-haqqi biqawli sifatun thubutiyatun yadullu biha ala nafsi dhati duna ma'na zaidin ala dhati. Summa wa bada min al-qasmil awwali bima huwa al-aslu wa huwa al-wujudu li'anna al-hukma biwujubi al-wajibati lahu ta'ala wa istihalatu ma yatanazahu anhu. Summa nafsiyatun hiya al-wujudu al-dhati bima'na annahu wajada li dhatihi la la'allata fala yuqbalu al-adami la azlan wala abdan liwujubi iftakara alam wa kullu juz'in min ajza'ihi ilaihi ta'ala wa kullu min wajibin iftakara al-alam ilaihi la yakunu wa wujuduhu illa wajiban la juz'an. Hanun batlan at-tarjihu bila marja burhan bibat batlan at-tarjih bila biduni marja wa huwa ma dzakarahu asy-syari
هنا وقد قرره كما يلي الله يجب افتقار العالم إليه وكل ما يجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود ذن الله واجب الوجود والدليل منصوب على طريقة المناطقة في قياس من الشكل الأول وتحتاج كل مقدمة من مقدمته إلى دليل حتى نسلم بصحة النتيجة التي وصلنا إليها. Jadi ketidakbasahan pembobotan tanpa bobot, itulah yang disebutkan komentator pada pembahasan ini, dan telah memutuskan sebagai Tuhan itu wajib, Allah itu wajib di dunia, dan segala sesuatu yang dunia ini harus ada, itu harus ada tugas keberadaannya. Jadi Allah itu harus ada, Allah itu wujud, dan bukti Allah itu wujud dirumuskan pada metode berbicara dalam analogi bentuk pertama dan membutuhkan semuanya pengenalan dari pengantar ke bukti untuk mengenali validitas hasil yang telah kita capai. Amma dalil sagri Allah yajibu iftikarul alam ilaihi famainatin alal qawl bihudutsil alam wa kullu hadathin la budda lahu min mahduthin wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi berkenaan dengan bukti pengenalan kecil, Allah itu wajib dunia, Allah itu wujud. Jadi sangat penting untuk mengatakan bahwa dunia ini telah terjadi, akan terjadi, dan setiap peristiwa harus diperbaharui, dan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Wa ammad dalil kubra kullu ma wajibu istiqarul alam ilaihi fahuwa wajibul wujud ala annahu law lam yakun wajibul wujud lakana jaizul wujud aw mustahilul wujud lakin dhalika batil lianna al mustahilul ma'dum wal ma'dum la yakunu sababan fil ijad idh faqad asyai'u la yu'tihi. Jadi adapun bukti pada pengenalan yang besar ini, apapun yang seharusnya wajib di dunia adalah kewajiban untuk Allah. Maksudnya al-wujud, Allah itu ada. Jika itu bukan kewajiban untuk ada, itu akan diizinkan, dan ini tidak mungkin ada. Tetapi itu tidak valid, karena yang tidak mungkin tidak ada, dan ketidakhadiran bukanlah alasan untuk keberadaan, karena sesuatu yang hilang tidak memberikannya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, nastamir fi hadzal bayan an tabini burhan butlan fi taqsimi burhan butlan. Atsani fi taqsimil burhan butlan, yakni burhan butlan at-tasalsul. At-tasalsul yu'na bi tasalsul anna wujuda ayyi syai'in la budda wa ayyakuna masbuqan bi syai'in qablahu bihaitsu yakunu kullu wahidin ma'lulan lima qablahu wa illatun lima ba'dahu ila mala nihayatin. Nah, jadi yang kedua ini yakni dalil atau burhan yang batal dikarenakan dalilnya ini tasalsul. Yang dimaksud dengan tasalsul yakni adanya sesuatu itu harus ada yang mendahuluinya atau harus ada perkara sebelumnya. Nah,
di mana sesuatu ini diilati oleh sesuatu yang sebelumnya, oleh perkara sebelumnya, dan menjadi ilat untuk perkara setelahnya ilama nihayatin sampai ke ujungnya. Wa hadzal fardu batilun li annahu yuaddi ilal adam li anna hadhihi silsilah mahma talat wastanadat kullu harqatin fiha ila lati qablaha la takhruj an hukmil imkani alladhi yataju ila muthirin aw murajjahin yarjihu adin janibaihi. Nah, hadzal fardu, jadi burhan di sini, burhan dengan tasalsul ini batal karena mengapa tasalsul batal? Karena hal itu mendorong akan adanya sifat Adam. Nah, karena tasalsul ini mahmatolat, jadi sekiranya panjang atau bersanad pada setiap rantainya dan bersanadnya ini pada perkara sebelumnya, maka itu la taruj an hukmil imkan. Nah, la taruj an hukmil imkan. Jadi kalau yang tasalsul seperti itu tidak akan keluar dari hukum imkan, yang mana hukum imkan ini yaitu membutuhkan terhadap mu'thir, membutuhkan terhadap pengaruh, atau bahkan murajjih yarjihu ahad, akan mengunggulkan satu sama lain. Faida darabta laka misalan, contohnya seperti bian u'tika janihan minadzabi walakin lan u'tika janiha illa wa u'tika janiha qabla. Nah, fi hadzal misal indi mushkilah wa narju ay yatabayyan fi hadhil misal al ustad al wadi. Jadi kalau sepahaman saya mafhum yang dimafhumi, jadi jika seseorang aku nggak akan ngasih uang ke kamu sebelum dia ngasih uang ke aku, kayak gitu. Nah, wa tasalsul al amru hakadza ila malani hayati. Nah, tasalsul seperti ini dalam hal seperti ini tuh emang tasalsul yang tidak ada ujungnya. Faida natijah allati tahsulu alaihi. Nah, kesimpulan atau natijahnya dari tasalsul seperti ini dari contoh, kalau lihat dari contoh di atas, innaka lan ta'khudh syai'an al janihi al awal wala ghairuhu li annaka lam taqif andal janihi al awal alladhi tubda'u minhu. Nah, jadi kamu nggak akan dapat sesuatu atau seseorang ini nggak dapat uang dari sebelum nah, karena jadi natijah di sini tuh kalau seseorang tuh tidak akan mendapatkan uang kalau tidak ada yang seseorang tidak akan mendapatkan uang karena dia tidak merupakan orang yang pertama dan merupakan walau wiru itu dan tidak sebelumnya. Jadi maksudnya emang dia tuh dapat uang karena ada yang sebelumnya. Di anak kalam takminal jani al awal itu jadi contohnya nih, kalau ini sepaman saya, mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan ya yang benarnya. Nah, sepemahaman saya itu kayak ada 3 orang A, B, C contohnya. Nah, yang jadi itunya tuh si B ini nggak akan ngasih uang ke si C kalau si B ini juga nggak akan kalau si B ini juga gak dikasih sama si A. Jadi emang jadi si C tergantung sama B juga tergantung sama A. Nah, jadi kalau si B ini alladzi tubda li anaka lam taqib indal janihi al-ula alladzi tubda minhu. Ini si B ini gak bisa ngasih uang ke si C karena si B ini bukan orang yang emang punya uang, tapi si B juga kan dikasih sama si A. Nah, mungkin hadza mafhumi walakin al-ustad al-bayan al-wadi. Falau tawaqqafa lanjut ya. Falau tawaqqafa kullu mawjudin ala ladzi qablahu falaysa timatun mawjudun aslan. Nah, jika setiap jika segala sesuatu ini berhenti terhadap perkara sebelumnya atau bergantung kepada perkara sebelumnya, maka di sini tuh bukan termasuk maujud secara asli, bukan termasuk sifat maujud secara asli. Wahwa batiluna, maka ini dihukumi dengan batil bidalilil mawaqi al musyahid, dengan dalil yang sebagaimana yang sudah terjadi. Wayam bagi anta'lama anatasalsul fil wujud huwa al mustahil. Nah, perlu diketahui bahwa yang dimaksud ta'alam di sini dalam sifat wujud ini mustahil, di anna tasalsul al-inha'i laisa mustahilan aqlan. Nah, tetapi kalau tasalsulnya ini aqdad
al-inhai dalam artian bilangannya itu atau rantaiannya itu berantainya itu ke ujung atau ke bawah. Nah, itu nggak mustahil secara akal. Di annahu tasalsul iftiradi, karena itu merupakan tasalsul iftiradi. Walaysa fi dzalika istihadatu aqlatun. Nah, kalau tasalsul iftiradi atau yang tasalsul tadi dan al-inhai ini nggak termasuk istilah, nggak termasuk mustahil menurut akal. Kama anna tasalsul fil mustaqbal ila ma nihayatin laisa mustahilan aidon. Nah, sebagaimana tasalsul dalam segi mustakbal atau untuk zaman yang akan datang atau yang setelahnya sampai kepada ujungnya, ini merupakan sesuatu yang mustahil aidon. Ini mustahil menurut akal. Fanasorot al-istihadatu fi tasalsulil wujud fil madi faqat. Jadi yang dimaksud mustahil tasalsul dalam sifat wujud ini yaitu fil madi faqat, untuk sesuatu yang telah berlalu. Jadi kalau dalam rantai yaitu untuk perkara yang sebelumnya, tetapi kalau yang tadi kembali lagi yang di atas, kalau yang setelahnya itu kalau menurut akal laisa mustahil. Jadi maksud di sini adalah maksud tasalsul fil wujud, yakni film tasalsul fil wujudi fil madi faqat ai qablahu. Syukran, mungkin hada minni wa afu minkum al khata wa nastamir ila mutakalim al-akhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-an uridu an astamirra al-bayan, yakni burhan batalan ad-daur. Wa ma huwa ad-daur? Ad-daur huwa tuqifu wujud asy-syai' ala syai'in akhar, wa hadzal akhar qad tuqifu wujudahu ala wujudi dzalika asy-syai'. Terbentuknya suatu wujud disebabkan karena wujudnya lain, karena adanya wujud lain, dan wujud lain ini terbentuk karena adanya wujud yang pertama. Wa yanqasimu huna ila qismain, yakni masrah wa mudmar. Masrah wa huwa ma kana tawaqquf fi murtabatin wahidat ka yatawaqqafa wujud Muhammad ala wujud Hamzah wa yatawaqqaf wujud Hamzah ala wujud Muhammad. Ya. Jadi masrah ini terbentuknya dengan satu susunan atau ya, sebagaimana terbentuknya wujud Muhammad itu disebabkan karena wujudnya Hamzah, dan Hamzah terbentuk disebabkan karena adanya wujudnya Muhammad. Muhammad di sini dan Hamzah itu nama orangnya. Mudmar ma kana at-tawaqquf fihi bi aktsari min murtabatin, yakni aktsar min masrah min haitsu al-adad. Jadi farqu baina masrah wa mudmar hiya min hilalil adad, ya. Ka ayatawaqqaf wujud Muhammad ala wujudi Hamzah kama fi amsilatis sabiqah, wa yatawaqqaf wujud Hamzah ala wujudi Yumna. Aidan huna Yumna ismul insan, wa yatawaqqaf wujud Yumna ala wujudi Muhammad, yakni yadur ila murtabatil ula. Huna ad-dawru batilun. Limadha? Li'annahu ad-dawr huna yuaddi ila al-admi, yakni wujud Allah, walamma yatarattab alaihi ayyataqad alaihi min taqaddumi syai' ala nafsihi wa ta'khirihi anha. Wa yakunu syai' illah li nafsihi wa ma'lulan laha. Nah, apabila ada zat atau wujud yang mendahului terbentuknya zat Allah, wujudnya Allah itu, maka dan ada yang sesuatu zat wujud setelah wujudnya Allah itu, maka itu fayakunu syai'il li nafsihi ma'lulan laha, maka itu sebagai penyakit bagi nafsnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wala yugrinu kama yurawiju lahul an min qablil munkarin lil wujudil ilahi wa tasmiyatul musammiyat bi ghairi asma'iha. Nah,
orang-orang mungkar pada zaman dulu itu mempromosikan atau menyebarkan kepada orang-orang bahwasanya menyebarkan ke orang-orang tentang wujud ilahi Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan nama-nama selain dari asma-asma Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan wadzalika bighardi tamwiyah wa tala'ib bil uqul, untuk mematikan atau menghilangkan wa tala'ib, mempermainkan bil uqul, dengan akal pikiran. Ka'ayakul wajada antari tawaludi az-zati. Nah, mereka berkata zatnya Allah itu melahirkan gitu. Au tafa'ul au athar fi wujudi nafsihi, atau ada yang mempengaruhi dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika kulluhu yastalzimu al-qaul bid-daur aidan. Nah, itu juga membahas tentang daurnya Allah, membahas tentang ad-daur itu sendiri. Nah, kemudian ada at-tasalsul. Tasalsul tadi tertibu umur mungkinah katahaqqaqa wujudaha ila ghairi nihaya. Jadi at-tasalsul itu tidak ada batasnya. Jadi kayak adanya Muhammad karena Hamzah, adanya Hamzah karena Yumna, adanya Yumna karena bla 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 dan seterusnya. Ghairi nihaya, tidak ada batas. Oke. Kemudian setelahnya at-ta'rif hada ta'rif mabniyu ala ma qarrara al-Asy'ari min ainal wujud ainul mawjud. Jadi pendapat Imam Asy'ari bahwasanya al-wujud yakni wujudullah subhanahu wa ta'ala ainul mawjud, dan nampak dilihat oleh mata. Landasan ini disebutin sebawahnya wa bina'un alaihi wa inna wasafallahu ta'ala bil wujudi fihi naw'it tasamuh idza illa mughayyar baina as-sifat wal mawsuf bil ukhra la tujid sifatun aslan. Oke. Nah, qad wajjaha at-tiftazani ibarat al-Asy'ari bi anna al-wujud ainul mawjud. Jadi at-tiftazani itu mengutip perkataan Asy'ari tentang wujud ainul mawjud, yakni ai fi kharij fakat, artinya yang Allah itu nampak oleh kita itu di luarnya saja. Wala yamna'u dzalika minal wujud mughayyara bainahuma fi dzahan, artinya Allah, kita mengekspresikan Allah Subhanahu wa taala itu karena dengan jangkauan akal pikiran kita, hanya sebatas akal pemikiran kita. Seperti ada yang mendeskripsikan Allah itu seperti nurun, cahaya, ya kan. Nah, cahaya itu mampu dijangkau oleh pikiran kita gitu kan. Ada juga yang seperti semacam aura-auranya gitu. Oke. Terus bawahnya amma ta'rifus sifah al-wujud inda man yaqul bi anna al-wujud ghairul mawjud. Nah, ada juga yang mengatakan oleh kebanyakan orang bahwasanya wujudnya Allah itu ghairul mawjud, tidak ada. Ada juga wa yaquluna bi wujudil wasitah. Nah, ada juga mengatakan tengah-tengah antara wujud dan adam, tidak ada. Nah, wa tusamma bil hal, dan itu mereka istilahkan dengan bil hal. Fa innahum ya'rifuna sifatal wujud. Jadi mereka mengetahui sifat wujud itu dikarenakan al-hal ats-tsabitatu lidzati ma damat adzat ghair mu'allal bil illah. Oke. Yumkin hada minni fa yastamirru ila mutakallim al-sadis. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu dalilil mutakallimin. Khulasatu dalilil mutakallimin idza arafta dzalik fa'lam anna tariqa ila ma'rifati wujudihi subhanahu wa ta'ala fil jumlati huwa ma'rifatu hudutsil alam
ومرجع الأدلة على حدوثه وإن كثرت وتنوعت إلى الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث الآخر. وبيان ذلك أن ذوات العالم كله أجرام لا تعقل منفكة عن الحركة والسكون وغيرهما من الحوادث. وقد دل البرهان القطعي على حدوث هذه الصفات واستحالة وجود شيء منها في الأزل، فيلزم ضرورة أن الأجرام التي لا تعقل منفكة الحركة والسكون الحادثين وعن غيرها من سائر الحوادث يستحيل أن يكون شيء منها في الأزل، إذ لو كان شيء من الأجرام في الأزل لازم أن يكون غير متحرك ولا ساكن ولا متصفا بصفات أصلا، وذلك لا يعقل. وهذا البرهان ينبني على 4 أركان. الأول إثبات زائد تصف به الأجرام. الثاني إثبات حدوث ذلك الزائد. الثالث إثبات كون الأجرام التي لا تنفك عن ذلك الزائد حادثة. الرابع إثبات استحالة حوادث لا أول لها. وإذا علم بالبرهان القاطع حدوث كل ما سوى الله لزم افتقار كل منها إلى الفاعل المختار والذي يتصف بصفات منافية ومخالفة لصفات الحوادث، وإلا لكان مساويا لها في الإمكان والعدم أو كانت مساوية له في القدم وكلاهما باطل، فلم يبقى إلا إثبات فاعل مختار ليس كمثله شيء وهو العالمين. سمعنا وشهدنا الفيديو من فرقة الخامسة. ممكن هذا منا. شكرا كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.